Halo, kita kembali bertemu di materi ekonomi kelas 10, di mana ini masih lanjutan mengenai teori perilaku produsen. Tapi dalam hal ini kita udah masuk ke dalam biaya produksi. Untuk biaya produksi ini sendiri, yang pertama sekali yang harus kita pahami adalah apa itu definisi dari biaya produksi. Biaya produksi merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan oleh produsen untuk membeli faktor-faktor produksi dalam upaya menghasilkan barang atau jasa. Contohnya kayak biaya bahan baku, biaya gaji atau upah, biaya overhead pabrik atau BOP. Terus ada beberapa konsep yang harus kita pahami dari jenis-jenis biaya produksi. 4 pokok yang harus kita pahami itu adalah yang pertama fixed cost atau biaya tetap, yang kedua adalah biaya variable atau variable cost, yang ketiga total biaya, dan yang keempat adalah marginal cost atau MC. Pertama kita bahas mengenai fixed cost. Biaya tetap atau fixed cost ini merupakan biaya yang tidak dipengaruhi oleh jumlah produksi. Bahkan ketika kita tidak memproduksi sama sekali, biaya tetap akan dikeluarkan. Contohnya apa? Pertama sekali kayak biaya sewa, biaya penyusutan, beban bunga dengan ketentuan atau diasumsikan beban bunga ini bunganya merupakan suku bunga yang flat atau tidak berubah. Yang ketiga adalah gaji karyawan kantor. Kurva daripada biaya tetap ini berbentuk horizontal seperti ini, dimana kita jelaskan dulu garis vertikalnya ini adalah C, artinya ini adalah cost atau biaya, sementara garis yang horizontal itu adalah Q atau Key, merupakan quantity atau jumlah barang atau jasa. Dari kurva ini kita bisa lihat bahwa kondisi fixed cost sama atau tetap besarannya tidak dipengaruhi oleh jumlah produksi, baik ketika produksi 0, 1, 2, 3 makin ke kanan kan makin banyak, tetapi fixed cost yang dikeluarkan itu tetap selalu sama. Yang kedua, biaya variable atau variable cost, kita singkat dengan VC, ini merupakan biaya yang pengeluarannya dipengaruhi oleh jumlah produksi. Ini merupakan kebalikan daripada yang FC atau fixed cost. Variable cost ini, jika kita tidak memproduksi sama sekali, maka tidak akan dikeluarkan biayanya. Sebaliknya, jika kita memproduksi, semakin besar jumlah produksinya itu, semakin besar juga biaya variabelnya. Untuk kurvanya, yang garis vertikal tetap cost, garis yang horizontal itu adalah jumlah barang atau jasa. Ketika kita memproduksinya 0, maka variable cost-nya tidak akan dikeluarkan, sementara ketika jumlah produksinya itu meningkat, semakin ke kanan, maka cost-nya ini juga semakin meningkat sih. Yang ketiga, kita masuk ke biaya total atau total cost, kita singkat dengan TC. Ini merupakan total seluruh pengeluaran. Yang pertama tadi kita bicara mengenai fixed cost atau FC, yang kedua variable cost atau VC, yang ketiga adalah total pengeluaran. Dari sisi rumus kita bisa buat bahwa total cost itu merupakan fixed cost yang ditambahkan dengan variable cost, makanya disebut dengan total. Kurvanya, ketika FC tadi berbentuk garis yang horizontal, sementara variable cost itu berbentuk dari kiri bawah ke kanan atas, maka total cost itu dimulai dari titik FC. Kenapa bisa demikian? Ketika VC-nya itu sama dengan 0, maka nilai TC akan sama dengan FC. Contohnya seperti begini. Ilustrasinya, fixed cost kita sebesar 1000, sementara variable cost kita sebesar 2000, maka total cost kita adalah 3000. Jika kita tidak memproduksi barang sama sekali, maka variable cost kita itu adalah 0. Fixed cost kita tetap 1000, maka total cost kita adalah 1000 ditambah 0. Total cost-nya sama dengan 1000, berarti kesimpulannya TC ini sama dengan FC. Artinya juga TC ini tidak akan pernah bernilai 0 karena dia akan sama dengan FC. FC tidak akan pernah bernilai 0. Kurvanya dimulai dari titik FC. Kemudian yang keempat, kita masuk ke biaya marginal atau marginal cost. Ini merupakan biaya tambahan akibat menambah satu unit barang yang diproduksi. Bentuk kurvanya adalah marginal cost ini akan berbentuk seperti bentuk huruf U, artinya dia pada awalnya meningkat ketika produksinya di titik awal. Lama-kelamaan jumlah produksi yang makin meningkat ini, yang semakin ke kanan, itu justru menurunkan biaya. Ketika perusahaan selalu menambah produksi, biaya yang dikeluarkan akan semakin meningkat. Jadi tergantung kepada siklus atau skala daripada produksinya. Rumus untuk mencari marginal cost, delta TC dibagikan dengan delta Q, atau MC itu sama dengan TC yang pertama kurangkan dengan TC 0 dibagi dengan Q1 kurang Q0. Contohnya, kuantiti pertama 20 total cost-nya, maka marginal cost-nya adalah 20, yaitu 20 kurang 0 dibagi dengan 1 kurang 0 sesuai dengan rumusnya di sini.
Ketika kuantitinya 2, total costnya 38, marginal costnya 18. Dapat dari mana 18? Marginal cost yang kedua berarti TC2 dikurang TC1, 38, dikurang 20, dibagikan dengan Q2 kurang Q1, 2 kurang 1, 38 kurang 20 per 2 kurang 1 sama dengan 18. Gampang ya? Kita masuk ke biaya tetap rata-rata. Nah, tadi 4 konsep awal itu sudah kita pahami bersama mengenai FC, biaya tetap, yang kedua variable cost atau VC, ketiga TC, yang keempat marginal cost. Maka yang kelima, 6, dan 7 kita udah masuk ke konsep biaya rata-rata. Jadi ketika kita ngomongin konsep yang kelima, biaya tetap rata-rata, berarti ini hubungannya ada kaitannya dengan si FC tadi, fixed cost. Biaya tetap rata-rata atau fixed cost ini merupakan biaya tetap yang diperoleh dari tiap barang jasa yang kita produksi. Untuk kurvanya, kurva AFC itu akan menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Penyebabnya apa? Kalau kita lihat dari sisi rumus, AFC adalah TFC dibagi dengan Q atau quantity. TFC ini akan selalu bernilai sama atau tetap. Sementara kuantitas itu jumlah manusia tergantung kepada kebutuhan atau kondisi perusahaan. Ilustrasi angkanya kita ambil contoh yang paling sederhana. Misalnya TFC-nya itu sama dengan 1000. Ketika kuantiti yang pertama itu sama dengan 100, maka AFC-nya sama dengan 10. Biaya tetap rata-rata sama dengan 10, yaitu 1000 dibagi 100. Ketika kuantitinya kita buat meningkat menjadi 200, maka AFC-nya itu sama dengan 1000 dibagi 200, yaitu 5. Jadi semakin banyak jumlah kuantitas barang yang diproduksi atau si penyebut dalam hal ini Q itu semakin besar, sementara TFC-nya bernilai tetap, maka si AFC-nya akan semakin kecil. Tapi dengan ketentuan AFC-nya tidak akan pernah bernilai 0, tidak akan pernah menyentuh sisi Q atau sisi absis. Kurva AFC turun dari kiri atas kanan bawah, semakin besar jumlah produksi, maka semakin kecil nilai AFC. Yang keenam, kita masuk ke biaya variabel rata. Ketika FC kita bagikan dengan Q, maka kita dapat AFC. Yang keenam, ketika VC, variable cost, kita bagikan dengan Q, maka kita dapat AVC, biaya variabel rata-rata. Untuk kurvanya, bentuk AVC itu akan berbentuk huruf U. Ini juga bergantung kepada skala produksi atau kondisi perusahaan, siklusnya. Untuk kurva VC berawal dari titik origin atau titik 0, sementara AVC berbentuk U seperti ini. AVC itu sama dengan TVC dibagi Q. Jadi nanti kadang istilah yang digunakan itu menggunakan total variable cost. Ini sebenarnya rumusnya dibagi dengan Q, tapi kadang juga tidak digunakan tanda huruf T di sini. VC per Q itu sama juga dengan AVC. Atau TVC sama dengan AVC kali Q. Ini hanya konsep matematis saja. Yang ketujuh, biaya total rata-rata. Kalau cost yang kita bagikan dengan Q, maka kita memperoleh namanya biaya total rata-rata atau ATC. Biaya total rata-rata atau ATC ini juga akan disebut dengan AC atau average cost. Untuk kurvanya, AC itu akan berada pada posisi paling atas, dia berbentuk U juga, sementara VC akan berada di bawah. Mengapa demikian? Karena nilai AC itu akan selalu lebih besar dibanding AVC, karena AC sama dengan AFC yang ditambahkan dengan AVC. Kita lihat konsep matematisnya atau rumusnya lebih rinci. ATC atau AC sama dengan TC per Q atau total cost, jumlah total biaya produksi dibagi dengan jumlah biaya barang. AC sama dengan FC tambah VC. Total cost sama dengan fixed cost yang ditambahkan dengan variable cost, lalu kita bagi dengan Q. AC sama dengan FC bagi Q, berarti ini FC kita bagikan dengan Q, kita jabarin, tambah dengan VC dibagi dengan Q, atau AC sama dengan FC per Q sama dengan FC, VC per Q sama dengan VC. Jadi ini mau pakai yang pertama, baris pertama ataupun baris terakhir, itu menghasilkan bilangan yang sama. Untuk mencari nilai TC dari rumus ini, TC sama dengan AC kali dengan Q. Yang terakhir kita lihat hubungan antara AC, AVC, dan MC. Kita lihat dalam bentuk kurva. Bentuk AC tadi berbentuk, ini adalah 3 kurva yang berbentuk U. MC
AC, dan AVC. Kurva MC atau pertambahan produksi itu akan memotong kurva AVC di titik AVC minimum. Pada saat mereka berpotongan, maka MC akan sama dengan AVC. Lalu MC akan naik dan dia akan memotong kurva AC di titik minimum juga. Pada saat MC naik, kondisi AVC itu juga akan naik atau meningkat. MC akan berpotongan dengan AC, maka MC sama dengan AC minimum. Dengan ketentuan AC minimum tidak akan sama dengan AVC minimum karena mereka tidak bersamaan dipotong oleh kurva MC. Seperti itu. Contoh soalnya seperti ini. Produk sebanyak 1000 unit memerlukan biaya tetap 300.000 dan biaya variabel per unit 5.000 biaya variabel per unit. Maka berapakah besarnya biaya total? Kita jawab. TFC itu sama dengan 300.000, yaitu tadi disebutkan dengan sini biaya tetap, berarti itu FC-nya. Untuk mencari biaya variabel per unit berarti ini merupakan AVC. Maka untuk mencari total variable cost, kita memperoleh TVC sama dengan AVC kali Q. Kembali ke konsep atau ke rumusnya. Untuk memperoleh TC itu adalah TFC ditambahkan dengan TVC, atau TC sama dengan FC tambah VC. Sama aja. 5 juta ditambah 300 sama dengan 5.300.000. Contoh yang kedua, sebuah pabrik tas menghasilkan sebanyak 99 tas dengan perincian biaya. Total biaya tetapnya 50.000, biaya variabelnya 70.000. Kemudian ditambah 1 buah tas, berarti menjadi 100 tas. Dengan perincian total fixed cost-nya jadi 50.000 dan total variable cost-nya menjadi 75.500. Pertanyaannya berapakah biaya marginalnya? Berarti ini ngomongin MC. Maka kita lihat jawabannya. Kita pertama sekali akan hitung total cost yang pertama. Total cost yang pertama ketika biaya tetapnya 50.000 tambahkan dengan biaya variabel 70.000, maka total cost yang pertama adalah 120.000. Total cost yang kedua itu adalah 50.000 karena biaya tetap dia akan benar sama, sementara variable cost-nya itu akan berubah karena bertambahnya jumlah produksi menjadi 75.500, maka total cost yang kedua 125.500. TC yang pertama di sini artinya adalah TC pada saat dia 99 tasnya, sementara TC yang kedua sini adalah pada saat tasnya sudah menjadi 100. Kuantiti yang pertama 99, kuantiti yang kedua 100. Maka MC-nya adalah delta TC dibagi dengan delta Q. TC yang kedua kurang TC yang pertama berarti 125.500 kurangkan 120.000 dibagi dengan 100 kurang 99, 5.500 lah biaya tambahnya atau pertambahan biayanya. Yang terakhir kita bahas mengenai konsep penerimaan dalam hal laba, break even point, sama dan terakhir adalah rugi. TR atau total revenue ini adalah istilah yang akan kita bahas di sini. Kemudian TR, total penerimaan ini rumusnya adalah P kali Q. Dalam arti pada saat kita ingin menghitung berapa total pendapatan yang kita miliki, yang harus kita hitung itu adalah berapa jumlah barang yang kita jual dan berapa harganya, kan begitu. P itu adalah price, sementara Q itu adalah quantity atau jumlah barang. Yang kedua ada istilah average revenue atau rata-rata penerimaan. AR sama dengan TR kali Q. Jadi ketika kita ngomongin rata-rata, kita harus mengingat mengenai matematika bahwa rata-rata itu adalah jumlah data dibagikan dengan banyaknya data. Total revenue dibagikan dengan quantity. Total penerimaan kita bagikan dengan kuantitas. Ketika kita ngomongin AC tadi, average cost, biaya rata-rata, berarti total seluruh biaya dibagikan dengan Q. Bisa ya? Seperti itu. Lalu kita ingat AR sama dengan P kali Q. P kali Q ini yang ini tadi. P kali Q itu adalah TR bagikan dengan Q. Maka Q ini akan habis, dalam arti atau kesimpulannya AR sama dengan P. Harga jual itu sama dengan penerimaan rata-rata. Sementara untuk rumus laba atau rugi, rumusnya adalah TR kurang TC. Atau rumus yang kedua bisa kita gunakan P kurang AC, dan kita harus ingat bahwa P ini adalah sama juga dengan AR kurang AC atau P kurang AC sama. Laba akan diperoleh jika TR lebih besar dibanding TC, total pendapatan lebih besar dibanding total biaya, atau harga jual itu lebih
besar dibanding biaya rata-rata. Rugi sebaliknya, TR lebih kecil dibanding TC atau P lebih kecil dibanding AC. Break even point terjadi pada saat total penerimaan sama dengan total biaya impas sama dengan biaya rata-rata yang dikeluarkan. Suatu produk dihasilkan 1000 unit dengan biaya tetap 500.000 dan biaya variabel per unit 10.000. Usaha menjual dengan harga 11.000 per unit. Maka berapakah besar laba atau rugi atau break even point perusahaan? Penyelesaiannya, diketahui FC-nya tadi 500.000, biaya variabel per unitnya adalah 10.000, kuantitinya 1000, harga jualnya 11.000 per unit. Kondisi perusahaan ini bisa kita tentukan dengan dua cara, dan menurut kamu yang mana paling gampang, terserah mau digunakan yang mana. Cara yang pertama, cari dulu nilai VC. Di sini ketahui biaya variabel per unit atau AVC-nya adalah 10.000. Maka nilai VC dapat ditentukan dengan rumus AVC sama dengan VC per Q. Berarti VC itu adalah AVC yang dikalikan dengan Q. 10.000 itu sama dengan VC dibagi 1000. Bahkan nilai VC adalah 10 juta. Yang kedua, kita tentukan nilai TC. Coba diingat, TC tadi rumusnya apa? TC itu adalah FC tambah dengan VC. Maka TC sama dengan 500.000 ditambahkan dengan 10 juta. Maka total cost-nya sebesar 10.500.000. Yang ketiga, kita hitung TR-nya, total revenue, karena kita melihat kondisi perusahaannya laba atau rugi atau bahkan break even point. TR itu bisa diperoleh dengan rumus P kali dengan Q, harga jual kalikan dengan jumlah barang yang dijual. Maka TR-nya adalah 11.000 kalikan dengan 1000, 11 juta. Dari sini kita bisa lihat bahwa laba atau rugi perusahaan, kita hitung TR kurang TC 11 juta, kita kurangkan dengan 10.500.000 total laba perusahaan. Kesimpulannya, karena TR lebih besar dibanding TC, maka perusahaan dalam kondisi laba. Cara yang kedua adalah, yang pertama kita hitung nilai AFC, di mana AFC sama dengan FC bagi Q, biaya rata-rata, biaya tetap rata-rata, FC bagi Q. FC-nya 500.000, sementara Q-nya adalah 1000. Berarti AFC itu adalah 500.000 dibagi 1000, yaitu 500. AC itu sama dengan AFC ditambahkan dengan AVC. Jadi kan tadi ada dua rumus tuh, AC sama dengan TC per Q atau AC sama dengan AFC tambah dengan AVC. Maka AC adalah 500 tambah 10.000 tambah 10.000, maka nilai AC itu sama dengan 10.500. Yang berikutnya kita bisa hitung laba atau ruginya. Kita pakai rumus yang kedua, P kurang AC, maka harga jual 11.000 kurangkan dengan AC 1.500, laba atau ruginya itu 500 per unit. Kesimpulannya, P lebih besar dibanding AC, maka perusahaan laba sebesar 500 per unit. Untuk menghitung total seluruh keuntungannya, kita kalikan keuntungan per unit kalikan dengan jumlah barang yang diproduksi, 500.000. Demikian mengenai pertemuan hari ini. Jika ada pertanyaan, mari kita diskusikan bersama. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Tetap semangat dan salam ekonomi.